Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dihormati Pak Swidarto, Pak Samsuri, Pak Sulek, dan Pak selamat datang kembali di pertemuan yang kedua untuk kegiatan mentoring ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Amin. Di waktu malam ini tetap kita laksanakan karena mengingat schedule yang kita akan lalui ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang perlu dibahas di malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan OJT 1 sudah, kemudian ditindaklanjuti di ST1, lah malam ini sebenarnya kita akan sharing dulu dari beberapa masukan mungkin yang kami butuhkan dari Bapak Ibu untuk schedule yang telah dibuat, artinya metrik di agenda OJT 2 yang telah Bapak Ibu buat pada saat IST1 itu kan sudah dipaparkan mungkin. Nah, ini akan kita review kembali untuk kegiatan itu apa saja menjadi skala prioritas di 10 hari ke depan. Jadi kita bagi nanti 10 hari ke depan Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan apa saja nanti kita lihat di dalam jadwal itu nanti lah kita nanti akan dibuat juga agenda. Untuk malam ini akan kita tampilkan dulu sebentar untuk jadwalnya mana ya sebenarnya. Bapak. Nah, ini Bapak Ibu, untuk malam ini kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan kita nanti akan kita uraikan beberapa 5 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang OJT 1 yang pertama tentang pendampingan yang pertama di OJT 1 yaitu mendengarkan RT LPP dari Bapak Ibu semuanya. Dan kami nanti akan memberikan masukan teknis sosialisasinya kepada sekolah magang dan koordinasi dengan teman sebaya. Tapi ini sebenarnya di agenda mestinya sudah dilaksanakan di hari pertama Bapak Ibu. Mungkin hari ini atau tadi siang jam kerja hari Senin tanggal 8 sudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga nanti memberikan arahan tentang pelaksanaan pembinaan guru melalui supervisi akademik, PKKS, dan analisis PK guru. Dan yang kita bagi memang fokus di malam ini kita berbicara tentang 3 hal ini dulu Bapak Ibu. Oke. Kami akan mendengarkan dulu sekilas beberapa RT LPP yang Bapak Ibu buat, kemudian masukan tentang teknis sosialisasi kepada sekolah sendiri, tapi ini saya kira sudah dilaksanakan yang nomor 2. Baru nanti mungkin masuk ke memberi arahan tentang pelaksanaan pembinaan guru melalui supervisi akademik, PKKS, dan analisis PK guru. Nah, nanti baru pertemuan kedua besok tanggal 18 Maret kita akan masuk lagi mendengarkan hasil ini, kemudian baru masuk ke kegiatan Dimlat dan penyusunan proposal PTS. Ini schedule waktu nanti sampai pada, nanti saya share saja untuk schedule tentang bagian agenda kita untuk pendampingan yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke-5. Sampai pada pelaporan nanti kita akan bahas di
masing-masing pendampingan. Nah, kemudian, jadi malam ini kita akan fokus di ini dulu. Fokus di 3 hal ini dulu. Yang pertama tentang apa RT LPP Bapak Ibu, kemudian kita bahas nanti pembinaan guru melalui supervisi akademiknya, PKKS, dan analisis PKG yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Barangkali itu yang pertama yang akan kita bahas, yang perlu kami tanyakan dulu untuk sosialisasi kepada sekolah asal sudah dilaksanakan, Pak Swidarto, sudah ya? Ini masih mute, Pak. Pak Swi, mic-nya dihidupkan. Iya. Oke. Untuk sosialisasi sosialisasi besok pagi, Pak. Ini karena tadi saya baru sowan sama Bapak Kepala Sekolah untuk koordinasi kegiatan ini karena masih daring sehingga ada yang WFH dan WFO hanya 25%, sehingga ini tidak bisa. Dan besok melalui undangan dari Bapak Kepala Sekolah, rapat dinas begitu, besok pagi baru bisa menyampaikan sosialisasi, Pak. Untuk sosialisasi ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman guru, karena ini nanti kan kepala sekolah, guru, dan nanti ada notulennya untuk rapat koordinasi tentang sosialisasi ini. Oleh karena itu, supaya nanti bisa lancar, ini yang disosialisasikan apa saja. Ini mohon untuk pencerahannya, Pak. Terima kasih. Perluan Pak Sri, artinya walaupun hanya kepada kepala sekolah, itu artinya sudah dalam tahap sosialisasi. Terus Bu Her? Ya. Oke, terima kasih. Saya tadi sudah melakukan sosialisasi. Kebetulan tadi Bapak Kepala Sekolah mengadakan pembinaan, jadi saya sekalian menyampaikan sosialisasi kepada teman-teman. Yang saya sampaikan adalah jadwal kegiatan yang ada di Sekolah Magang 1. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi intinya saya berkomunikasi nanti selama di Magang 1 kegiatan apa saja yang akan saya lakukan sudah saya komunikasikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman. Jadi untuk sosialisasi di Sekolah Magang 1 alhamdulillah tidak ada kendala. Kemudian untuk di Magang 2 saya rencanakan besok hari Rabu, Pak. Nah, untuk sosialisasi di Magang 2 itu nanti kita kan hanya melakukan penilaian kinerja kepala sekolah dan menganalisis kinerja guru, PK guru. Nah, itu apakah perlu menghadirkan rekan-rekan guru, Pak, kalau sosialisasi di Magang 2 nanti, Pak? Oke, nanti tak jawab sekalian kali Pak Susilo, kalau ada pertanyaan yang sama mungkin. Pak Susilo, Pak Susilo. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk tadi pagi sesuai jadwal pelaksanaan RT-LPP bahwa pada hari ini tanggal 8 itu saya sudah melaksanakan sosialisasi di sekolah sendiri, tapi saya berkunjung ke sekolah sendiri tadi. Bapak Kepala Sekolah ada kepentingan di dinas, Pak. Tapi saya sudah hubungi. Terus saya meluncur karena berhubungan dengan tanggal atau hari Senin kita memakai kaki, ada dokumentasinya. Terus saya meluncur ke sekolah magang, Pak. Sekolah magang di SMP lain atau SMP 1 di Gusti Pati. Saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah yang terus langsung saya melaksanakan dan saya dokumentasikan lewat foto di ruang kepala sekolah. Saya menyampaikan maksud dan tujuan bahwa keberadaan saya berkunjung di SMP 1 Dukuh Sekti adalah sosialisasi 1
penilaian kinerja kepala sekolah. Tanggalnya sudah sesuai draft itu tanggal 15, tapi saya beritahu sendiri terlebih dahulu, Pak. Beritahukan terlebih dahulu. Tanggal penilaian kepala sekolah adalah tanggal 15 sampai dengan 19 Maret, Pak. Yang kedua, karena rendahnya hasil AKPK di penilaian pendidikan, Pak. Saya tadi sudah menyampaikan di AKPK itu nilai saya yang rendah adalah penilaian akademik itu, Pak. Terus juga saya sudah koordinasi sama Bapak Ibu guru yang ada di SMP magang tersebut, dikumpulkan di ruang guru. Maksud dan tujuan saya bahwa saya akan melaksanakan RTLPP di sekolah magang. Saya tayangkan jadwal pelaksanaan RTLPP, Pak. Tadi sudah saya laksanakan sama Bapak Ibu guru di sekolah magang. Rencana besok pagi itu sesuai dengan tanggal atau harinya, Pak. Pakai kaki, saya besok pagi kepala sekolah saya sudah hubungi, sudah bersedia untuk melaksanakan jadwal sesuai jadwal, Pak. Besok pagi di sekolah asal malah, Pak. Tapi Bapak Kepala juga tidak ada waktu, Pak. Katanya ada rapat di dinas lagi. Tapi beliau sanggup setelah selesai rapat nanti akan melayani tugas saya, membantu saya untuk melaksanakan RTLPP. Itulah, Pak, yang saya sampaikan hasil dari kegiatan di hari ke-1 melaksanakan OJT 2 ya. OJT 2 ini, Pak. OJT 2 ini. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Bersambung Pak Samsuri, mungkin sementara kalau ada beberapa hal singkat saja nanti kita terus diskusi bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa kami sampaikan, kami informasikan, tadi kebetulan di sekolah kami ada kegiatan dan saya sendiri tadi ada kegiatan di MGMP, yaitu lomba final MGMP, lomba IPA. Kemudian jam 12 saya kembali ke sekolah saya, SMP Negeri 6 Pati, dan sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwasanya nanti ada serangkaian kegiatan yang harus kami laksanakan di sekolah asal. Beliau kebetulan besok pagi ada rapat tentang PPDB, sehingga untuk sosialisasi saya di sekolah asal itu saya laksanakan untuk besok pagi. Kemudian yang kedua, untuk sekolah magang secara tidak resmi, tadi saya sudah sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah di sekolah magang, secara kebetulan itu adalah teman saya dan tetangga saya, sehingga tadi waktu sholat maghrib di masjid kami sudah menyampaikan keberadaan saya untuk mau magang di SMP Negeri 1 Margorejo. Kemudian beliau memberi waktu karena besok pagi saya harus mengikuti rapat PPDB di SMP 6. Kemudian saya berencana nanti besok pagi di sekolah magang 2 diberi waktu jam 11. Itu informasi dari kami. Terima kasih, Pak. Aturun informasinya Pak Swidarto, Bu Her, Pak Silo, dan Pak Samsuri. Jadi intinya kalau sudah perhatikan, walaupun sepintas sudah melakukan sosialisasi,
hanya saja mungkin sudah ada yang penuh, 2 sekolah sudah dilaksanakan, ada yang 1 sekolah, ada yang 1 masih ada jeda waktu untuk dilaksanakan besok pagi. Pada prinsipnya tidak masalah Bapak Ibu untuk sosialisasi karena schedule itu dibuat di agenda seperti itu, tapi pelaksanaannya mungkin ya tidak sama persis. Kita kan buat rencana, tapi pelaksanaannya bisa maju atau mundur lah, tidak harus saklek seperti itu. Kalau bisa ya tidak masalah, tapi karena kondisi tertentu pasti kita belum bisa memprediksi untuk kegiatan-kegiatan karena kita melibatkan pihak lain, pihak kepala sekolah tempat kita sendiri yang kebetulan berasal dari guru. Kalau Pak Swidarto dari basicnya kepala sekolah atau guru Pak? Saya dari guru Pak. Buhar? Guru Pak. Pak Silo? Sama Pak, guru Pak saya. Pak Sam Sami guru. Guru ya, kebetulan berempat ini sama Pak, basicnya dari guru semua, belum pernah jadi kepala sekolah. Pak Swidarto tadi kan menanyakan tentang apa yang disampaikan saat sosialisasi, tetapi sebenarnya sudah dijawab oleh Buhar, diantaranya 1, kita sampaikan pasti terhadap kepala sekolah dulu, ya nak cara wong Jawa, ya kula nuwun sik tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, bahwa Bapak Ibu harus melaksanakan tugas selama di Diklat Cawas itu untuk OJT 2 itu kan selama 38 hari. Ya. Jadi minta dukungannya yang jelas, dukungan baik spiritual maupun moral, artinya keterlibatan Bapak Ibu kalau tanpa komando dari Bapak Kepala Sekolah, saya yakin Bapak Ibu nanti juga kurang maksimal untuk melaksanakan kegiatan di sekolah yang Bapak, walaupun Bapak Ibu sendiri berasal dari itu, tapi kalau ada dukungan penuh dari Bapak Ibu Kepala Sekolah kan beda, akan mendapat support yang luar biasa. Jadi minta dukungan dan pengendalian ataupun supportnya bagi Bapak Ibu yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru terutama. Yang kedua pasti kita sampaikan juga jadwal pelaksanaan kegiatan itu, yang apa saja yang akan dilaksanakan di sekolah asal. Jadi yang sekolah asal kan ada 1 pembinaan Bapak Ibu ya, pembinaan melalui supervisi akademik. Yang kedua bimbingan dan pelatihan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga. Hanya dua. Penyusunan proposal, Pak. Ya, proposal itu nanti bisa dibuat proposal PTS nih. Jadi itu yang dikondisikan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu nanti akan melibatkan Bapak Ibu guru yang ada di sana. Nah, tentang pembinaan, Bapak Ibu nanti di-schedule dulu pembinaannya ini. Pembinaan supervisi akademik itu nanti akan dilaksanakan di kegiatan yang pertama. Asal. Di sekolah asal ini kan kita bicara di sekolah asal dulu. Kegiatan yang pertama itu diawali dengan beberapa hal. Yang pertama diantaranya Bapak Ibu bisa mendeteksi beberapa Bapak Ibu guru yang akan dijadikan sebagai mitra yang dibina itu untuk praktek pembinaan. Nah, itu Bapak Ibu pilih. Kira-kira akan melaksanakan pembinaan dengan supervisi akademik dari pengajar dibatasi atau bebas Bapak Ibu, artinya akan melaksanakan supervisi akademik jumlahnya 3, 4, 5 atau berapa? Ya kemarin saya tanyakan kepada Bapak Mujianto, itu tidak dibatasi Pak, tidak ditentukan. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau melaksanakan berapa orang? Kira-kira yang kira-kira memang bisa dijangkau ya? 4 sekitar saya nanti. 4. Ya, disepakati aja nanti waktunya biar tidak terlalu termakan waktu dengan pengamatan di kelas, karena di supervisi akademik nanti kan akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama mungkin dipanggil dulu, dikumpulkan untuk
diberi penjelasan bahwa akan ada pembinaan, kemudian diajak diskusi tentang permasalahan-permasalahan pembelajaran, besoknya lagi diajak lagi bertemu untuk mengumpulkan RPP, besoknya lagi diajak lagi untuk memberikan instrumen yang akan dilaksanakan pada saat mulai pelaksanaan maupun pasca observasi, baru pelaksanaan. Di tahapan-tahapannya itu tolong dilalui biar nanti Bapak Ibu guru yang menjadi sasaran dari supervisi akademik ini melalui tahapan-tahapan yang benar. Dalam pengawasan nanti juga langkah-langkahnya akan seperti itu. Itu disosialisasi. Berapa, Bu? Berarti sebenarnya berapa orang Pak yang kita ambil sampel untuk supervisi akademik? Kalau Pak Susilo 4 sudah ada masalah. Kalau bisa kalau satu rumpun atau satu mata pelajaran tidak apa-apa. Artinya kalau 4 orang bisa menggunakan lesson study tidak apa-apa, atau prakteknya 2 orang tidak masalah, yang 2 mengamati atau yang 1 mengamati, nanti menjadi diskusi saat pasca observasi bisa menjadi bahan pertimbangan apa kelemahan dan kelebihan yang muncul pada saat pembelajaran ini. Monggo yang fleksibel saja Pak Bapak Ibu untuk memberikan menentukan jumlah yang akan menjadi sasaran binaan dalam kegiatan supervisi akademiknya. Sementara ini baru yang saya rencanakan 2 Pak. Oh, monggo 2 enggak apa-apa. Tapi nek iso nggih tambah 1 Bu, biar ganjil. Itu Pembandingnya. seandainya sebaiknya kan satu rumpun gitu Pak. Seandainya ini, seandainya itu beda mata pelajaran bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Itu kan kalau kita menggunakan dengan model lesson study-nya itu tadi satu rumpun itu lebih bagus. Tapi kalau beda mata pelajaran juga tidak apa-apa. Gitu. Lebih baik. Nanti kan standar deviasinya, artinya penyimpangan dalam satu mapel dengan mampang yang lain malah lebih tampak itu. Dia akan menjadi variatif malah. Itu untuk kegiatan yang pertama tentang pembinaan ya, pembinaan di sekolah asal Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan tolong dikondisikan mulai dari penyampaian informasi pada Bapak Ibu guru yang akan dijadikan sebagai sasaran pembinaan, kemudian di pertemuan yang kedua dimintai RPP-nya mestinya, RPP yang mau dijadikan bahan pembinaan. Yang ketiga di pertemuan lagi Bapak Ibu sampaikan instrumen-instrumen itu, instrumen pra-observasi, selama observasi pembelajaran dan pasca, biar mereka juga melihat. Jadi tidak semata-mata kita menilai, tapi mereka tidak tahu apa yang kita nilai. Karena kita memberikan anak ya ada kisi-kisinya, mereka biar tahu yang akan dilakukan ketika itu. Baru nanti setelah itu pelaksanaan observasi dalam pelaksanaan pembelajaran selesai, saat itu juga bisa dilaksanakan dengan wawancara dengan pasca pembelajaran, digali dengan beberapa teman guru yang lainnya tadi. Dan nanti format-formatnya kan sudah ada, ya? Sudah. Nah, itu diberikan semuanya. Saya kira itu untuk kegiatan-kegiatan langkah-langkah yang dilakukan untuk kegiatan supervisi akademik, dan jangan lupa Bapak Ibu setiap pembinaan baik diundang ataupun dimintai RPP kemudian diberikan instrumen tetap diberikan daftar hadir dan notulen rapat sebagaimana nanti tadi sudah saya beri sedikit istilahnya referensi untuk pelaporannya itu semuanya terekap detail seperti itu. Tapi itu referensi ya, namun di makan mentah seperti itu. Dan yang kedua, kalau Bimlat nanti yang berikutnya. Yang kedua yang akan kita laksanakan adalah pelaksanaan PKKS di sekolah magang. Nah, tentunya Bapak Ibu juga menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang menjadi sekolah magang. Hanya saja kami minta penjelasan dulu. Kalau dari pengajar memberikan arahan tidak untuk
PKKS itu yang dilaksanakan mestinya kan tahun 2020. Kalau kita menilai Bapak Ibu Kepala Sekolah hanya 2 bulan yang 2021, saya kira ini kurang efektif. Ya, mestinya kemarin ada arahan tidak dari pengajar untuk PKKS ini dilaksanakan masa penilaiannya tahun 2020 atau tahun 2021 walaupun baru berjalan 2 bulan. Berapa Mbak Dwi? Untuk PKKS-nya, masa penilaian kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang di sekolah magang, ada penjelasan dari pengajar untuk tahunnya enggak, Pak? Kemarin gini Pak, untuk PKKS itu kita hanya untuk apa? Yang PKKS sesuai dengan AKPK. Untuk saya kebetulan manajerial, mungkin Bu Tati juga sama manajerial. Ini kemudian yang untuk guru itu penilaian kinerja guru itu hanya menganalisis Pak, menganalisis dari kinerja guru. Jadi kita hanya menganalisis dari kinerja guru yang selama ini. Tentu ini yang dianalisis kan yang tahun 2020, 2021, Pak. Oke, itu yang untuk penilaian PKKS. Penilaian guru kita kan hanya menganalisis karena kewajiban menilai guru itu adalah kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu pengawas nanti hanya menganalisis hasil PK guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah kewajiban kita yang menilai ada PKKS. Nah, kalau tadi Pak Sudarto menyampaikan PKKS-nya sesuai dengan indikator dari AKPK yang Bapak Ibu akan penuhi, berarti kan tidak semua kompetensi akan dinilai nanti di Pak Kepala Sekolah. Nah ya kalau kemarin itu seperti itu Pak, artinya kita belajar kepada di sekolah magang terkait dengan penilaian yang sesuai dengan AKPK kita. Kemarin kan sudah ada rapot mutu terhadap penilaian AKPK kita semua. Jadi yang paling rendah ini nanti yang kita harus belajar kepada kepala sekolah. Di samping itu kemarin disampaikan bahwa kita ini ya kadang menilai kepala sekolah, tetapi kita juga harus belajar kepada kepala sekolah begitu. Jadi posisi kita ini ada dua fungsi. Yang pertama kita ini belajar kepada kepala sekolah tentang kekurangan kita yang sesuai dengan rapot ya. Kemudian yang kedua tadi kita nanti akan menilai kinerja kepala sekolah. Begitu Pak. Ini kemarin pesan dari Bapak Mujianto pengajar demikian. Artinya begini Bapak Ibu, untuk penilaian kinerja kepala sekolah Bapak Ibu mestinya kalau idealnya ya idealnya memang harus praktek karena nanti di dalam pelaksanaan pengawasan untuk penilaian kinerja kepala sekolah tidak hanya satu kompetensi tapi semua kompetensi. Jadi makanya saya tanyakan untuk menggunakan format yang tahun 2018 atau 2010. Kalau di Karanganyar kalau menggunakan 2010 itu berarti melibatkan banyak unsur. Kepala sekolah nanti akan dinilai oleh pengawas sendiri, dinilai oleh komite, dinilai oleh guru, dinilai oleh pegawai administrasi, dinilai oleh anak. Nah, semuanya nanti akan terangkum. Itu akan membutuhkan waktu yang cukup lumayan dan memang beberapa kompetensi kepala sekolah akan dinilai di situ. Hanya saja, monggo ini kalau diikuti oleh Bapak Ibu dengan arahan pengajar hanya satu AKPK kok nantinya Bapak Ibu malah kurang kurang menguasai untuk penilaian kinerjanya. Kalau AKPK itu kan Bapak Ibu kemarin mengevaluasi diri kekurangan Bapak Ibu dari 6 kompetensi pengawas itu yang kurang di mana. Nah kekurangan itu nanti belajar dari Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah magang. Belajar artinya tanya-tanya kemudian nanti dideskripsikan dalam laporan apa yang diperoleh dengan wawancara atau observasi di sekolah magang dengan AKPK yang Bapak Ibu rasakan. Tapi untuk
PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, tidak sebaiknya memang semua komponen itu Bapak Ibu lakukan dengan instrumen yang sudah ada. Yang kemarin saya tanyakan menggunakan instrumen yang 2018 atau 2010. Katanya Pak Adi menggunakan yang 2018. Kalau 2018 itu istilah kita sudah menggunakan yang 180 derajat, itu berarti sudah melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Nah, ini monggo nanti disepakati saja Bapak Ibu. Karena nanti kan terkait dengan laporan. Kalau laporannya tidak sama menyeluruh, nanti Lengkap. tidak lengkap, repot Pak. Karena menurut Pak Rohmat sebaiknya bagaimana itu? kalau menurut saya PKKS itu semua komponen atau semua kompetensi kepala sekolah dimiliki. Hanya nanti kan Bapak Ibu akan praktek di tahun-tahun, ya di akhir tahun lah, Bapak Ibu kan punya kewajiban menilai kepala sekolah, PKKS itu, penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi semua komponen, kalau Bapak Ibu tahu dari sekarang, besok tidak kesulitan lagi bukti-bukti apa yang akan yang dibutuhkan, apa yang harus dilihat, itu semuanya mulai sekarang sudah praktek. Artinya memang praktek menilai kinerja kepala sekolah. Berarti tetap menggunakan versi 2018 itu. Kalau masalah versi kami tidak bisa memberikan adjustment, artinya yang berlaku di Pati itu sementara ini menggunakan versi yang sesuai manut. gitu. Jadi kalau di Kabupaten Semarang malah belum menggunakan itu, masih menggunakan yang 2010. Kabupaten Semarang. Tapi kabupaten yang lain saya lihat kemarin di Kabupaten Karanganyar, kemudian Banjarnegara dan lainnya itu sudah menggunakan yang versi 2018 itu. Nah, tergantung di Pati itu yang dilaksanakan sudah menggunakan yang mana, monggo. Kami tidak bisa apa istilahnya adjustment untuk menggunakan versi yang 2010 atau 2018. Tergantung di wilayah itu yang digunakan yang digunakan yang mana, itu yang dipakai itu. Jadi kemarin sudah diberi formatnya dari pengajar, Pak. Sambon. Yang dari pengajar untuk formatnya sudah dari. Begini Pak, format untuk melaksanakan supervisi akademik itu belum diberikan. Yang di sekolah asal. Belum. Halo, belum Pak. Nanti Maksudnya, kalau ada contoh. Oke. Ada kok kemarin. Yang kemarin RPA Pak sudah ada di soal ya. Ya di RPA tuh, di soal RPA sudah itu ada ada Pak. kemarin. Di RPA kalau enggak salah. Ya. Katanya ini Pak, lampirannya itu. Yang penting kan ini, panduan wawancara pra observasi. Bapak Ibu bincang-bincang dengan Bapak Ibu calon yang dijadikan sebagai guru mitra pembinaan ini, observasi ini. Nah ini di antara salam muka diajak ngomong-ngomong tentang ini. Sebelum pelaksanaan observasi pembelajaran, ini dilakukan beberapa pertanyaan. Nah, ini nanti hasilnya diisikan di kolom catatan wawancara, kemudian pelaksanaan. Selama pelaksanaan di sini sudah ada